Ma'rifat Surah Al-Waqiah, Rezeki Dunia dan Akhirat. Surat Al-Waqiah bukan sekadar surah tentang kelapanan rezeki dalam bentuk materi. Bila dibaca dengan hati yang bersih dan mata batin yang terbuka, surah ini adalah peta perjalanan ruhani yang mengajarkan bahwa rezeki terbesar adalah pengenalan kepada Allah. Allah memulai surah ini dengan firman-Nya, "Idza waqa'atul waqi'ah." Apabila terjadi hari kiamat itu. Quran Surah Al-Waqiah ayat 1. Bagi ahli hakikat, waqiah bukan hanya peristiwa kiamat kosmik di akhir zaman, tetapi juga kiamat kecil dalam diri, yakni hancurnya ego, runtuhnya kesadaran palsu, dan sirnanya aku di hadapan kebesaran Allah. Ketika ego runtuh, yang tersisa hanyalah wujud Allah yang nyata di setiap hala napas. 3 golongan dalam surah Al-Waqiah. Allah membagi manusia menjadi 3 golongan, Ashabul Maimanah, golongan kanan, Ashabul Masy'amah, golongan kiri, dan As-Sabiqun, orang-orang yang mendahului. Ashabul Maimanah adalah mereka yang mengisi hidup dengan amal soleh secara konsisten. Ashabul Masy'amah adalah mereka yang tenggelam dalam kelalaian. As-Sabiqun adalah para wali, kekasih Allah, dan hamba-hamba pilihan yang hatinya telah fana dalam dzikir. Dalam ma'rifat, pembagian ini adalah cermin dari tingkatan kesadaran hati. Rezeki yang hakiki. Banyak orang membaca surah Al-Waqiah untuk rezeki dunia. Itu baik, karena memang Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang membacanya tidak akan mengalami kefakiran. Namun rezeki yang dimaksud bukan hanya uang, tetapi juga 1. Rezeki iman, cahaya keyakinan yang menuntun ke jalan lurus. 2. Rezeki ma'rifat, ilmu rasa yang membuat hati mengenal Tuhannya. 3. Rezeki amal soleh, kekuatan untuk berbuat baik dengan ikhlas. 4. Rezeki hati yang tenang, anugerah terbesar yang tak bisa dibeli. Rahasia amalan malam. Membaca surah Al-Waqiah setiap malam bukan hanya ritual, tetapi pembukaan gerbang nurani. Malam adalah saat tabir dunia mulai menipis. Hati lebih mudah menerima ilham. Bagi ahli zikir, surah Al-Waqiah adalah seperti kunci yang memanggil limpahan fuyudat atau cahaya-cahaya rahmat ke dalam dada. Ma'rifat rezeki. Jika dibaca sambil menyadari makna batinnya, surah Al-Waqiah menanamkan kesadaran bahwa semua rezeki berasal dari satu sumber, yaitu Allah, dan tidak ada yang mampu menutupinya kecuali kita sendiri dengan dosa dan lalai. Maka pembacaannya harus disertai tawakal penuh kepada Allah, syukur yang tulus atas yang sudah ada, kesadaran batin bahwa dunia hanyalah jalan menuju akhirat. Surah Al-Waqiah adalah salah satu surah agung dalam Al-Quran yang dikenal oleh para ulama, ahli tasawuf, serta orang-orang yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai surah pembuka rezeki, baik rezeki yang tampak dalam bentuk materi maupun rezeki batin yang lebih tinggi, berupa ketenangan jiwa, keluasan hati, dan cahaya ma'rifatullah. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa amalan membaca surah Al-Waqiah bukan sekadar janji kosong, tetapi sebuah pintu keberkahan yang dijanjikan langsung oleh Rasulullah SAW, kekasih Allah yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Namun demikian, bila ditelaah lebih dalam dengan kacamata ma'rifat, maka makna surah Al-Waqiah tidak berhenti hanya pada rezeki duniawi, berupa makanan, harta, ataupun kelapangan usaha, melainkan jauh melampaui itu, yakni rezeki ruhani yang membawa seorang hamba kepada pengenalan hakiki terhadap Tuhannya. Hal ini karena setiap ayat dalam surat ini mengandung isyarat batin yang mengarahkan hati menuju kesadaran tauhid yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah Al-Waqiah dengan firman-Nya,
Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan terjadinya. Peristiwa itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1-3. Dalam pandangan makrifat, ayat ini tidak hanya berbicara tentang kiamat besar di akhir zaman, tetapi juga kiamat kecil dalam diri manusia. Kiamat kecil adalah ketika hati seorang hamba hancur lebur dari segala keakuan, runtuh segala sifat sombong, dan lenyap segala bayangan dirinya, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran penuh bahwa segala sesuatu adalah milik Allah semata. Inilah yang disebut fana, yaitu sirnanya wujud hamba dalam wujud Allah. Maka bagi ahli hakikat, waqi'ah juga dimaknai sebagai saat kehancuran ego, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hambanya dari derajat kesombongan menuju kerendahan, lalu meninggikan kembali dalam derajat makrifat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pembagian manusia ke dalam 3 golongan utama pada hari kiamat. Firman-Nya, "Wa kuntum azwajan thalathah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun." Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Quran Surah Al-Waqi'ah, ayat 7-11. Dalam ilmu makrifat, pembagian ini bukan sekadar tentang nasib akhirat kelak, tetapi juga merupakan gambaran keadaan batin manusia. Golongan kanan adalah mereka yang senantiasa mengarahkan amal dan hatinya kepada Allah, sehingga hidupnya dipenuhi berkah. Golongan kiri adalah mereka yang terjerumus dalam kelalaian, dikuasai hawa nafsu, dan lupa akan hakikat keberadaan dirinya. Sedangkan golongan terdahulu atau as-sabiqun adalah para hamba pilihan yang telah mencapai derajat makrifat, yaitu orang-orang yang mendahului dalam iman, amal, dan cinta kepada Allah, sehingga hatinya senantiasa berada dekat dengannya. Jika direnungkan lebih dalam, maka surah Al-Waqi'ah mengajarkan bahwa rezeki sejati bukan hanya berupa makanan yang masuk ke dalam mulut atau harta yang dapat dihitung, melainkan rezeki yang lebih agung, yaitu rezeki iman, rezeki ketenangan jiwa, rezeki makrifat yang menghubungkan hati kepada Allah, serta rezeki amal soleh yang mengangkat derajat seorang hamba. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kaya adalah kaya hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekadar membacanya sebagai rutinitas, melainkan dengan hati yang hadir, dengan kesadaran akan makna ayat-ayatnya, maka ia akan mendapatkan limpahan rezeki lahiriah dan batiniah. Rezeki lahiriah berupa kelapangan hidup dunia, berkah harta, dan dijauhkan dari kefakiran. Sementara rezeki batiniah berupa iman, ma'rifat, ketenangan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi, dalam tradisi tasawuf, membaca surah Al-Waqi'ah di malam hari dipandang sebagai sebuah kunci pemuka tabir. Malam adalah waktu yang paling tepat untuk mendekat kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Oleh sebab itu, membaca surah Al-Waqi'ah di malam hari adalah bagian dari ikhtiar ruhani, karena malam adalah saat di mana tabir dunia mulai menipis, hati menjadi lebih lembut, dan ruh lebih mudah tersambung kepada Allah.
Surah Al-Waqiah juga mengingatkan manusia bahwa rezeki dunia hanyalah sementara, sedangkan rezeki hakiki adalah perjumpaan dengan Allah di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kenikmatan surga yang diperoleh oleh golongan kanan dan golongan terdahulu, sementara golongan kiri mendapatkan azab yang pedih. Maka surah Al-Waqiah sejatinya mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar duniawi untuk mencari nafkah dengan kesadaran makrifat bahwa rezeki terbesar adalah Allah sendiri, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Kesadaran ini menuntun hati untuk tidak bergantung pada makhluk, tidak putus asa dalam kesulitan, dan tidak sombong dalam kelapangan. Semua rezeki adalah titipan Allah yang bisa datang melalui jalan apapun yang Dia kehendaki. Demikianlah, surah Al-Waqiah adalah surah pembuka rezeki dalam dua dimensi sekaligus. Pertama, pembuka rezeki lahiriah berupa kelapangan hidup, berkah harta, dan dijauhkan dari kefakiran. Kedua, pembuka rezeki batiniah berupa iman, makrifat, ketenangan, dan kedekatan kepada Allah. Membaca surah Al-Waqiah dengan penuh iman berarti membuka pintu dunia dan akhirat sekaligus, sehingga seorang hamba tidak hanya mendapatkan limpahan rezeki, tetapi juga mendapatkan limpahan cinta ilahi. Tafsir Makrifat Surah Al-Waqiah ayat 1-3. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadhibatun khafidatur rafi'atun. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan terjadinya. Peristiwa itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Dalam Makrifat, ayat ini mengajarkan bahwa waqi'ah adalah kepastian. Kiamat itu pasti, bukan hanya kiamat semesta, melainkan kiamat diri. Saat ego dihancurkan, keangkuhan manusia diruntuhkan, dan kesadaran palsu lenyap, maka hati masuk pada hakikat bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah. Peristiwa ini merendahkan jiwa-jiwa yang lalai, tetapi meninggikan jiwa-jiwa yang tunduk dan ikhlas. Maka, kiamat batin adalah awal perjalanan menuju makrifatullah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Hadis ini menjadi pintu untuk menyadari bahwa kehancuran ego adalah awal dari pengenalan hakiki. Ayat 7-11. Wa kuntum azwajan thalathatan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanati wa ashabus syam'amati ma ashabus syam'amati was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi 3 golongan. Golongan kanan adalah para hamba yang amalnya diterima, golongan kiri adalah mereka yang hidupnya lalai, dan golongan terdahulu adalah para kekasih Allah yang hatinya selalu bersamanya. Dalam Makrifat, 3 golongan ini adalah cermin 3 tingkat kesadaran ruhani. Golongan kanan adalah mereka yang mengamalkan syariat dengan istiqomah. Golongan kiri adalah mereka yang terjebak dalam hawa nafsu, sedangkan golongan terdahulu adalah mereka yang melampaui syariat menuju hakikat, yakni fana dalam Allah. Mereka adalah para wali, para siddiqin, dan para arif billah. Ayat 12-26. Fi jannatin na'imi thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirina ala sururim mawdunatin muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
Ayat-ayat ini menggambarkan kenikmatan surga bagi orang-orang dekat kepada Allah. Dalam makrifat, kenikmatan tersebut bukan hanya kelak di akhirat, tetapi bisa dirasakan di dunia melalui kelezatan iman dan zikir. Surga batin adalah hati yang selalu damai dalam ingatan kepada Allah. Minuman dari ma'in adalah aliran cinta ilahi yang membuat hati mabuk dalam rindu. Buah-buahan adalah limpahan hikmah. Dan daging burung adalah isyarat terhadap kelembutan ruhani yang menyenangkan jiwa. Huri Ain adalah cahaya makrifat yang menyejukkan pandangan batin. Seorang arif berkata, surga bagi hati adalah zikir, dan neraka bagi hati adalah lalai dari Allah. Maka siapa yang membaca surah Al-Waqiah dengan penuh rasa, ia akan merasakan kelezatan surga batin meskipun masih berada di dunia. Ayat 57-62. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiquna afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Allah mengingatkan manusia tentang asal penciptaannya. Ayat ini mengajarkan makrifat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Setetes mani yang hina tidak mampu berubah menjadi manusia kecuali dengan kehendak Allah. Begitu pula hidup, mati dan kebangkitan, semuanya berada dalam genggaman Allah. Maka, kesadaran makrifat menuntun hati untuk melihat bahwa diri ini tidak memiliki apapun, bahkan wujud kita hanyalah bayangan dari wujud Allah. Rasulullah SAW bersabda, renungkanlah ciptaan Allah dan jangan renungkan tentang zat Allah. Hadis riwayat Abu Nuhaim. Ayat ini mengajak manusia untuk merenung bahwa asal-usul dirinya adalah bukti nyata keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 75-82. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. Ayat ini menegaskan kemuliaan Al-Quran. Dalam makrifat, kitab maknun bukan hanya mushaf yang tertulis, melainkan kitab batin, yakni hati yang suci. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Berarti, hakikat Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh hati yang bersih dari kotoran dunia dan nafsu. Maka orang yang membaca surah Al-Waqiah dengan hati yang suci akan merasakan getaran makna yang dalam, bukan sekedar bacaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka hati yang suci adalah wadah makrifat dan cermin bagi cahaya Al-Quran. Ayat 83-96, penutup. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ
Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat penutup ini menggambarkan detik-detik sakaratul maut. Dalam makrifat, ayat ini adalah peringatan bahwa pada saat ruh mencapai kerongkongan, tidak ada lagi daya manusia, hanya Allah yang maha dekat, lebih dekat dari urat leher. Bagi orang yang dekat dengan Allah, kematian adalah pertemuan indah yang dipenuhi rahmat. Bagi golongan kanan, kematian adalah salam damai. Namun bagi yang mendustakan, kematian adalah permulaan azab. Inilah hakikat yang disebut haqqul yaqin, yaitu kepastian mutlak. Surah Al-Waqiah ditutup dengan perintah, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Tasbih adalah kesadaran makrifat bahwa tiada sesuatu pun selain Allah. Dengan demikian, surah Al-Waqiah adalah surah rizki lahir batin, surah kiamat diri, dan surah makrifat. Ia membuka pintu dunia dengan keberkahan rizki, sekaligus membuka pintu akhirat dengan ketenangan iman. Siapa yang membacanya setiap malam dengan penuh kesadaran akan memperoleh kelapangan dunia dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan solat dalam martabat ma'rifatullah. Sesungguhnya hakikat solat dalam pandangan ma'rifah bukan sekadar gerakan lahiriah yang dilakukan oleh tubuh, tetapi merupakan perjalanan batin yang menyingkap tabir antara hamba dengan Tuhannya. Solat dalam syariat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wa aqimus solata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 143. Namun dalam ilmu ma'rifatullah, solat dipandang bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai wadah penyaksian dan penyatuan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salatu mi'rajul mu'min." Solat itu adalah mi'raj bagi orang beriman. Hadis ini menunjukkan bahwa solat adalah jalan naik seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bagi orang yang awam, solat adalah kewajiban syariat untuk menjaga batas iman dan Islam. Namun bagi orang yang telah mengenal Allah melalui mata hati, solat adalah perjalanan batin menuju hadirat ilahi, di mana ruh dan jiwa larut dalam samudra keagungannya. Dalam pandangan ma'rifat, diri manusia tidak pernah lepas dari solat, sebab hakikat solat adalah berdirinya ruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat bukan sekedar 5 waktu yang terbatas, tetapi solat adalah kesadaran hati yang terus-menerus menyaksikan Allah dalam setiap detik kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Alladzina hum 'ala solatihim daimun," yaitu orang-orang yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya. Surah Al-Ma'arij ayat 23. Ayat ini menegaskan bahwa solat bukan hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi juga merupakan keadaan hati yang senantiasa sadar dan tenggelam dalam ingatan kepada Allah. Orang yang telah mencapai maqam ma'rifatullah tidak pernah terputus dari solat batin meski jasadnya sedang beraktivitas. Namun, harus dipahami dengan sangat hati-hati bahwa pernyataan tidak wajib solat yang sering terdengar dari sebagian kalangan bukanlah berarti menafikan kewajiban syariat. Bagi orang awam, meninggalkan solat adalah dosa besar dan merupakan pembatal iman. Akan tetapi, maksud dari pernyataan itu dalam maqam ma'rifat adalah bahwa orang yang telah sampai pada kesadaran ilahi yang sempurna tidak pernah lepas dari hakikat solat, sehingga meski jasadnya tidak sedang ruku atau sujud, ruhnya tetap tegak berdiri dalam penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah yang disebut dengan ihsan, yaitu inti dari makna solat dalam martabat ma'rifatullah. Bagi orang yang telah menyaksikan Allah dengan hati, setiap tarikan nafas adalah dzikir, setiap gerak adalah ibadah, setiap langkah adalah solat yang tak terputus. Namun demikian, syariat tidak pernah boleh ditinggalkan.
Sholat 5 waktu tetaplah kewajiban yang harus ditegakkan lahiriah karena itu adalah warisan Rasulullah SAW yang menjadi batas iman dan Islam. Dalam ma'rifatullah, syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat tidak pernah bertentangan, melainkan saling melengkapi. Syariat adalah kulit, tarikat adalah jalan, hakikat adalah inti dan ma'rifat adalah cahaya penyaksian. Oleh sebab itu, kesempurnaan sholat adalah ketika seorang hamba melaksanakan sholat syariat secara lahiriah sambil menegakkan sholat hakikat secara batiniah dan pada akhirnya mencapai sholat ma'rifat yang tidak pernah putus meski sedang tidak dalam posisi ruku atau sujud. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk adalah orang yang hatinya hadir di hadapan Allah. Maka dalam maqam ma'rifatullah, sholat bukanlah beban, melainkan kerinduan dan perjumpaan. Sholat menjadi cahaya yang menyinari seluruh aspek kehidupan, sehingga hidupnya tidak pernah lepas dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya Nur Muhammad, rahasia ketunggalan dan jalan ma'rifatullah. Sesungguhnya, pembahasan tentang Nur Muhammad bukanlah perkara kecil yang bisa disederhanakan, melainkan ia merupakan hakikat yang menjadi pintu bagi segala makhluk menuju Sang Pencipta. Tidak ada sesuatu pun yang tercipta kecuali karena rahasia Nur Muhammad, sebab beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu cahaya nabimu dari cahayanya." Hadis ini, walaupun diperselisihkan oleh sebahagian ulama dari sisi sanad, namun makna batinnya dijaga oleh ahli ma'rifat sebagai petunjuk bahwa Nur Muhammad adalah hakikat pertama yang menjadi asal-usul kehidupan seluruh makhluk. Ketika memahami hal ini melalui kacamata ma'rifat, kita diajak melihat bahwa Nur Muhammad bukanlah cahaya biasa, melainkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menembus segala lapisan wujud. Ia adalah rahasia ketunggalan, sebab dengan Nur Muhammad itulah seluruh makhluk mengenal Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Makna rahmat di sini bukan sekadar sifat kasih dalam dakwah lahiriah, tetapi juga rahmat berupa Nur Muhammad yang menjadi jalan turunnya kehidupan, rizki, dan hidayah kepada semua ciptaan. Dalam pandangan ilmu makrifat, Nur Muhammad dapat diibaratkan sebagai cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Sebagaimana bulan tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari, demikian pula hakikat diri makhluk tidak memiliki wujud hakiki, melainkan hanya pantulan dari cahayanya yang disalurkan melalui Nur Muhammad. Maka ketika seorang salik, penempuh jalan spiritual menempuh perjalanan batin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan sampai kecuali dengan mengenal Nur Muhammad terlebih dahulu. Sebab beliau adalah wasilah, penghubung dan pintu menuju kehadiran ilahi. Hal ini ditegaskan pula oleh sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Barang siapa mentaati aku, maka sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah." Dari sini dapat dipahami bahwa ketaatan kepada Rasulullah bukanlah hanya ketaatan syariat lahiriah, tetapi juga penyaksian batin atas hakikat beliau sebagai Nur Muhammad. Barang siapa yang menolak hakikat Nur Muhammad, maka sejatinya ia menolak jalan penghubung yang Allah tetapkan untuk mengenalnya. Oleh karena itu, ilmu makrifat mengajarkan bahwa memahami Nur Muhammad adalah memahami hakikat syahadat itu sendiri.
ketika seorang hamba mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka hakikat yang ia saksikan bukan hanya pernyataan lisan, tetapi penyaksian bahwa tidak ada wujud hakiki kecuali Allah dan bahwa Nur Muhammad adalah saksi serta penghubung bagi seluruh hamba menuju Allah. Inilah rahasia syahadat yang sering tertutup oleh pemahaman dangkal, padahal sesungguhnya ia adalah pintu makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita. Ayat ini dalam tafsir makrifat dihubungkan dengan hakikat Nur Muhammad, yakni pelita yang memantulkan cahaya ilahi ke seluruh makhluk. Tanpa pelita ini, manusia tidak mungkin mengenal Allah, sebagaimana tidak mungkin melihat cahaya matahari tanpa perantara mata. Maka perjalanan makrifat yang hakiki adalah kembali kepada asal-usul cahaya tersebut. Semakin seorang hamba menyucikan dirinya dari hijab nafsu, semakin terang pula Nur Muhammad yang bersinar dalam kolbunya. Hingga pada akhirnya, ia akan menyaksikan bahwa seluruh amal, ibadah, bahkan seluruh detik kehidupannya adalah pantulan dari rahasia Nur Muhammad yang mengantarkan kepada Allah. Apabila manusia lalai dari hakikat ini, maka ibadahnya akan kering, doanya terasa kosong, dan kehidupannya hampa dari rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia bila menempuh jalan ini dengan penuh kesadaran, maka segala sesuatu akan berubah menjadi ibadah. Setiap tarikan nafas menjadi zikir, dan setiap gerak menjadi saksi atas Nur Muhammad yang mengalir dalam dirinya. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Sebab hakikat diri seorang insan tidak lain adalah pancaran dari Nur Muhammad, dan hakikat Nur Muhammad adalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Hakikat solat dalam cahaya ma'rifatullah. Sesungguhnya hakikat solat dalam pandangan ma'rifatullah bukan hanya sekedar gerakan lahiriah dan bacaan lisan, melainkan sebuah perjalanan batin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah mi'raj seorang hamba, sebagaimana Rasulullah SAW diperjalankan dalam Isra Mi'raj hingga menerima perintah salat. Mi'raj ini bukan sekedar kisah perjalanan fisik, melainkan simbol bahwa salat adalah jalan naiknya ruh seorang hamba menuju hadirat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 14. Makna mendirikan salat adalah menghadirkan hati sepenuhnya hanya untuk Allah. Zikir yang dimaksud bukan hanya menyebut namanya dengan lisan, melainkan menyaksikannya dengan hati. Dalam ma'rifat, salat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan rahasia penyatuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya dalam hadis ini bukan sekedar cahaya penerangan dunia, tetapi cahaya batin yang membimbing hati agar mengenal Allah. Salat yang tidak berbuah cahaya hanya akan meninggalkan gerakan tanpa makna. Itulah mengapa banyak orang salat, tetapi masih lalai, karena ia hanya menjalankan bentuknya tanpa menyelami ruhnya. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Lalai di sini bukan berarti tidak mengerjakan salat, melainkan mengerjakannya tanpa kesadaran akan kehadiran Allah. Lalai berarti hati tidak hadir, hanya tubuh yang bergerak. Dalam ma'rifatullah, salat yang benar adalah ketika seorang hamba merasa bahwa ia sedang berdiri, ruku, sujud, dan duduk di hadapan Allah seakan-akan melihatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ihsan, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu."
Hadis riwayat Muslim. Hakikat solat ma'rifat adalah musyahadah, yaitu penyaksian. Seorang hamba yang sudah masuk dalam lautan ma'rifat tidak lagi memandang dirinya sebagai pelaku solat, melainkan menyadari bahwa segala gerak dan diamnya adalah milik Allah. Nafasnya, hatinya, tubuhnya, semuanya adalah ciptaan Allah yang digerakkan untuk bersujud kepadanya. Ia hanya menjadi saksi dari keagungannya. Oleh sebab itu, dalam solat ma'rifat, bacaan bukan sekedar lafaz, tetapi getaran hati. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, ia menyaksikan kebesaran Allah yang meliputi seluruh semesta dan dirinya lenyap dalam keagungan itu. Ketika ruku, ia menyadari kerendahan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Ketika sujud, ia merasakan fana, hilang diri, lebur dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kedalaman ini, solat menjadi mi'raj ruhani, bukan lagi hanya kewajiban syariat, melainkan kenikmatan batin yang tidak tertandingi. Ia tidak lagi merasa berat mengerjakan solat karena hatinya rindu bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Dijadikan penyejuk mataku ada dalam solat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Inilah puncak ma'rifatullah dalam solat, ketika seorang hamba tidak lagi merasa sedang beribadah untuk menunaikan kewajiban, melainkan berjumpa dengan kekasih sejatinya. Ia merasakan bahwa solat adalah ruang pertemuan, ruang dialog, dan ruang penyatuan batin dengan Allah. Maka jelaslah, dalam pandangan ma'rifat, solat bukan sekedar gerakan fisik atau ritual formal, tetapi sebuah perjalanan pulang menuju Allah. Barang siapa solatnya hanya berhenti pada gerakan, maka dia hanya mendapatkan lelah. Barang siapa solatnya dengan hati, maka ia mendapatkan ketenangan. Namun barang siapa solatnya dengan ma'rifat, maka ia menyaksikan Allah di setiap rakaat, rukuk, dan sujudnya. Cahaya ma'rifat dalam kesempurnaan Subhanallah. Subhanallah adalah kalimat agung yang sesungguhnya mengandung kedalaman rahasia ma'rifatullah. Jika dilihat dari sisi bahasa, Subhanallah berarti Maha Suci Allah dari segala bentuk kekurangan, kelemahan, sifat tercela, atau penyerupaan dengan makhluk. Namun dalam pandangan ma'rifat, kalimat ini bukan sekedar pengucapan di lisan, melainkan sebuah kesaksian ruhani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa mensucikan Allah berarti menafikan segala bentuk penyamaan, penyerupaan, serta membebaskan pikiran dari penggambaran yang terikat ruang dan waktu. Subhanallah adalah pernyataan tauhid yang murni, mengangkat hati seorang hamba untuk tidak berhenti pada ciptaan, melainkan melihat Sang Pencipta di balik seluruh peristiwa kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kalimat Subhanallah tidak hanya menjadi ibadah zikir yang mengalirkan pahala, tetapi juga pembersih jiwa dari noda-noda dosa. Dosa yang menumpuk ibarat debu yang menutupi cermin hati hingga cahaya Allah sulit memantul di dalamnya. Dengan Subhanallah, hati seorang hamba kembali bening dan siap menerima limpahan nur ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah, setiap kali seorang hamba melafalkan Subhanallah, ia seakan sedang menanggalkan lapisan-lapisan nafsu yang menutupi hakikat dirinya. Subhanallah adalah kunci yang membuka tabir kealpaan, mengingatkan hati bahwa di balik segala kejadian ada tangan Allah yang maha kuasa. Mensucikan Allah berarti mengakui bahwa diri ini lemah,
fana dan tidak memiliki daya upaya kecuali dengan izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama bikum min ni'matin faminallah." Artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Surat An-Nahl ayat 53. Kalimat subhanallah bukan hanya dibaca di waktu tertentu, tetapi hadir di setiap denyut nafas seorang yang arif. Ketika melihat keindahan alam, ia berkata subhanallah sebagai pengakuan bahwa semua ini adalah ciptaan yang penuh keagungan. Saat menghadapi ujian hidup, ia berkata subhanallah sebagai tanda pasrah dan yakin bahwa Allah Maha Suci dari kesalahan dalam takdirnya. Ketika merenungi dirinya sendiri, ia berkata subhanallah karena menyadari betapa sempurnanya Allah menciptakan manusia dengan segala sistem yang teratur dalam tubuh dan jiwanya. Dalam ma'rifatullah, subhanallah bukanlah lafaz kosong, melainkan saksi hidup yang menghantarkan hati kepada penyaksian hakikat la ilaha illallah. Mensucikan Allah adalah menafikan segala bentuk ketuhanan selainnya, baik yang nyata berupa berhala maupun yang tersembunyi berupa ego, hawa nafsu, dan cinta dunia. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar zikir subhanallah tidak berhenti pada bibir, tetapi masuk ke dalam hati hingga melahirkan rasa tunduk, khusyuk, dan syukur. Maka barang siapa yang menghayati subhanallah dalam makna terdalamnya, ia akan merasakan dirinya lenyap dalam keagungan Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai titipan. Ia tidak lagi merasa mampu dengan kekuatannya, melainkan sadar bahwa segala kemampuan berasal dari Allah. Inilah puncak makrifat ketika kalimat subhanallah menjadi cermin yang memperlihatkan kepada hamba bahwa tiada kesempurnaan kecuali milik Allah yang maha tinggi. Rahasia solat sebagai mi'raj ruh menuju Allah. Solat bukanlah sekedar kewajiban lahiriah yang ditunaikan dengan gerakan tubuh, melainkan ia adalah rahasia perjalanan batin yang menjadi mi'raj rohani seorang hamba menuju Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam Isra dan Mi'raj, baginda tidak sekadar diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi juga menerima perintah solat langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Inilah bukti bahwa solat adalah anugerah tertinggi dan paling agung bagi umat manusia. Allah berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri," dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Surah Toha ayat 14. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat solat adalah zikir, yaitu mengingat dan menyaksikan Allah. Dalam pandangan ilmu ma'rifat, setiap gerakan solat memiliki rahasia penyaksian yang dalam. Takbiratul ihram adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, seakan menutup pintu dunia dan membuka pintu langit. Ruku adalah simbol kerendahan dan pengakuan bahwa tiada yang tinggi kecuali Allah. Sujud adalah kembalinya hamba pada asal kejadian, yaitu tanah, sekaligus puncak kedekatan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ketika ia bersujud. Hadis riwayat Muslim. Makna sujud ini dalam dimensi makrifat adalah fana diri, yakni lenyapnya ego, kehendak, dan keakuan, sehingga yang tersisa hanyalah penyaksian terhadap kebesaran Allah. Inilah rahasia terdalam mengapa sujud disebut tempat paling dekat, karena pada saat itulah seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, melainkan hanya melihat Allah yang Maha Agung. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasjud waqtarib," dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu, Surah Al-Alaq ayat 19. Maka hakikat dari ayat ini bukan sekedar sujud fisik, melainkan sujud batin, yaitu tunduknya hati, luluhnya nafsu, hancurnya kesombongan, dan lenyapnya tabir antara hamba dan Tuhannya. Inilah jalan makrifat dalam solat,
bukan sekedar membaca bacaan, tetapi menyaksikan makna dan menghadirkan Allah dalam setiap tarikan dan hembusan napas. Solat juga disebut sebagai tiang agama, sebab ia adalah penghubung antara langit dan bumi, antara ruh dan jasad, antara hamba dan Allah. Barang siapa menegakkan solat dengan kesadaran ma'rifat, maka seluruh amalnya akan ditegakkan. Karena solat yang benar akan membentuk akhlak, menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam pandangan makrifat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar bukan hanya berarti terhindar dari maksiat lahiriah, melainkan juga maksiat batiniah. Kesombongan, riya, ujub, dengki, cinta dunia, dan segala penyakit hati. Solat yang hakiki akan membakar segala kegelapan itu, sehingga hati menjadi cermin yang jernih, tempat cahaya Allah memantul. Disinilah letak rahasia bahwa solat adalah mi'raj bagi orang beriman. Jika Isra Mi'raj Rasulullah SAW dilakukan dengan jasad dan ruh, maka Mi'raj umatnya dilakukan setiap kali solat dengan ruh dan kesadaran. Barang siapa mendirikan solat dengan zikir hati, ia naik menembus langit kesadaran, melewati tabir-tabir nafsu hingga sampai pada hadirat Allah. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, solat adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam kesempurnaan makrifat, seorang hamba yang menunaikan solat akan menyadari bahwa dirinya hanyalah perantara. Yang solat hakikatnya adalah Allah, karena segala gerakan hanyalah ciptaan dan kehendaknya. Namun hal ini bukan berarti hamba menyatu dengan Allah, melainkan ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun. Sehingga kalimat Allahu Akbar bukan sekedar ucapan, tetapi kesaksian bahwa tiada yang lebih agung selain Dia, dan segala sesuatu lenyap dalam keagungannya. Maka jelaslah bahwa solat bukan sekedar ritual, melainkan jalan fana menuju baqo, jalan hamba menuju Allah, jalan kesadaran menuju hakikat, jalan cinta menuju penyatuan ruhani. Barang siapa menegakkannya dengan penuh kesadaran, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa melalaikannya, maka ia kehilangan kunci ma'rifatullah. Cahaya ma'rifat dalam syolat, menjadi insan yang menyaksikan Allah. Sesungguhnya, solat dalam pandangan ma'rifat bukan hanya sekedar gerakan tubuh, bacaan ayat, ataupun kewajiban formal yang harus dikerjakan, melainkan ia adalah jalan agung menuju penyaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat merupakan mi'raj seorang hamba, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, solat adalah mi'raj bagi orang-orang beriman, hadis riwayat Tabrani. Mi'raj berarti naik, yaitu perjalanan ruhani yang membawa seorang hamba dari sekedar ritual menuju makom ma'rifat, di mana hati mampu menyaksikan kehadiran Allah. Inilah rahasia terdalam dari firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa solat bukan hanya larangan perbuatan tercela, tetapi puncaknya adalah zikrullah, yaitu hadirnya Allah dalam kesadaran hamba. Dalam ilmu makrifat, setiap gerakan solat adalah simbol perjalanan ruhani. Ketika seorang hamba berdiri tegak dalam takbiratul ihram, ia sesungguhnya sedang menegakkan dirinya di hadapan Sang Maha Tinggi, menyaksikan bahwa tiada yang layak diagungkan selain Dia. Ketika membaca Al-Fatihah, seorang hamba sesungguhnya tidak sedang berbicara kepada dirinya sendiri, melainkan bermunajat langsung kepada Allah. Sebagaimana hadis qudsi, aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Apabila ia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Muslim. Inilah puncak dari hakikat solat,
yaitu sebuah dialog langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lebih dalam lagi, ketika seorang hamba ruku, ia sedang menundukkan ego dan keakuannya di hadapan kebesaran Allah. Ketika ia sujud, ia tidak hanya menempelkan kening di tanah, tetapi sejatinya ia sedang mengembalikan dirinya pada asal mula penciptaannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Toha ayat 55. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Sujud adalah puncak kehinaan hamba dan puncak ketinggian Allah. Dalam marifat, sujud bukan sekedar gerakan tubuh, melainkan peleburan diri ke dalam kehadirannya. Tiada lagi yang tersisa selain Allah semata. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa solat sejati adalah ketika hati dan ruh ikut sujud bersama tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang yang solat, namun tidak ada baginya dari solatnya itu, melainkan 1/10, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengah darinya." Hadis ini menunjukkan bahwa nilai solat bergantung pada kadar kehadiran hati. Dalam pandangan ma'rifat, solat tanpa hati hanyalah gerakan jasad, sedangkan solat dengan hati adalah jalan menuju Allah. Oleh sebab itu, hakikat mendirikan solat bukan semata kewajiban lahiriah, tetapi menghadirkan kesadaran ilahi dalam setiap rokaatnya. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 14, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Maka jelaslah bahwa tujuan utama solat adalah zikrullah, yakni agar hamba senantiasa mengingat Allah dalam setiap detak nafas, setiap hembusan jiwa, dan setiap denyut kehidupan. Ketika ma'rifat menyingkap tabir, seorang hamba akan memahami bahwa sesungguhnya ia tidak pernah keluar dari solat. Sebab solat yang hakiki bukan hanya 5 kali dalam sehari, melainkan penyaksian yang abadi dalam hati. Para arifin berkata, orang awam solat 5 kali dalam sehari, orang hawas solatnya sepanjang waktu, dan orang arif tidak pernah lepas dari solat, karena seluruh hidupnya adalah solat. Artinya, hidupnya dipenuhi dengan kesadaran Allah. Setiap pandangan adalah ibadah, setiap langkah adalah zikir, dan setiap nafas adalah sujud. Maka dari itu, orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah tidak lagi memandang solat sebagai beban, melainkan kelezatan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, "Dijadikan penyejuk mataku dalam solat." Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Bagi beliau, solat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat perjumpaan dengan Sang Kekasih. Dan barang siapa yang mengikuti jejak beliau dengan hati yang ikhlas, ia pun akan merasakan nikmat yang sama. Dengan demikian, solat adalah pintu masuk menuju ma'rifatullah. Ia adalah cahaya yang menerangi hati. Ia adalah kunci yang membuka tabir rahasia. Ia adalah tali penghubung antara hamba dengan Robnya. Barang siapa solatnya benar, maka seluruh hidupnya akan benar. Barang siapa solatnya hanyalah gerakan tanpa hati, maka ia kehilangan inti dari ibadah yang agung ini. Penutup agung, kembali ke sumber segala cahaya. Sesungguhnya seluruh penjelasan tentang ilmu ma'rifatullah, tentang hakikat solat, tentang penyaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tentang zikir napas yang senantiasa menyatu dengan hidup manusia, bermuara pada satu hakikat yang agung, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Tidak ada yang abadi kecuali Dia, tidak ada yang memiliki daya kecuali Dia, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di bumi itu akan binasa,
dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 26-27. Ayat ini menjadi penutup bagi segala perjalanan rohani seorang hamba, sebab pada akhirnya, semua amal, semua ibadah, semua pengetahuan, dan bahkan semua diri akan luluh dalam samudra keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ma'rifat bukanlah sekedar pengetahuan untuk diperdebatkan, melainkan jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Maka bagi siapa yang benar-benar mengenal Allah, salat bukan sekedar kewajiban lahiriah, melainkan sebuah penghadapan batin yang penuh dengan rasa cinta, takut, harap, dan pasrah total kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Hadis ini menegaskan bahwa salat bukan sekedar rangkaian gerakan tubuh, melainkan tangga spiritual yang mengangkat ruh seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap rukuknya, ia merendahkan diri. Dalam setiap sujudnya, ia meleburkan ego. Dalam setiap salamnya, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Rabb semesta alam. Inilah makna salat dalam ilmu ma'rifat, bukan hanya kewajiban syariat, melainkan juga pintu penyaksian hakikat. Maka barang siapa yang menapaki jalan ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya, ia akan sampai pada kesadaran bahwa dirinya hanyalah bayangan sementara yang ditopang oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ia lihat adalah ayat, segala yang ia dengar adalah tanda, dan segala yang ia rasa adalah pesan dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah tidak cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Maka bagi hamba yang berjalan di jalan ma'rifatullah, hidupnya menjadi saksi bagi kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detak napasnya adalah tasbih, setiap langkahnya adalah zikir, setiap pandangannya adalah tafakur, dan setiap diamnya adalah syukur. Ia menjadi manusia yang menegakkan salat bukan hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan hati dan ruh. Akhir dari perjalanan ini adalah kembalinya jiwa kepada Allah dalam keadaan suci dan tenang, sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Inilah penutup agung bagi segala pencarian. Ma'rifatullah bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu masuk menuju kehidupan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita memurnikan iman, menegakkan salat dengan sepenuh jiwa, memperbanyak zikir, membersihkan hati dari hijab dunia, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, ketika ajal menjemput, ruh kita pulang bukan dalam keadaan takut, melainkan dalam keadaan rindu, bukan dalam keadaan gelisah, melainkan dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan hampa, melainkan dalam keadaan penuh cahaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata hati kita, melapangkan dada kita, menyucikan ruh kita, dan meneguhkan langkah kita dalam jalan ma'rifatullah, sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang mengenalnya, mencintainya, dan kembali kepadanya dengan wajah berseri. Amin,
Ya Rabbal Alamin. Doa syair makrifat. Wahai Allah yang Maha Suci, tiada satupun wujudku selain darimu. Aku hanyalah bayangan di lautan cahayamu. Hilang diriku, hanya Engkau yang nyata. Wahai Allah yang Maha Tinggi, aku hanyalah titik fana di hadapan keagunganmu. Aku hanyalah debu di bawah singgasanamu. Aku hanyalah bisikan yang lenyap dalam samudramu. Ya Allah, Engkau adalah awal tanpa permulaan. Engkau adalah akhir tanpa penghabisan. Engkau adalah zahir yang nyata dalam segala. Engkau adalah batin yang tersembunyi dalam jiwa. Wahai Allah, hapuskanlah hijab dari pandangan hatiku, agar aku melihat wajah-Mu dalam setiap ciptaan, agar aku mendengar suara-Mu dalam setiap bisikan, agar aku merasakan kehadiran-Mu dalam setiap helaan nafas. Wahai Allah, tenggelamkan aku dalam samudra makrifat, biar tiada yang tinggal kecuali Engkau, biar tiada yang berbicara kecuali Engkau, biar tiada yang bergerak kecuali dengan izin-Mu. Ya Allah, jadikanlah hatiku bait suci-Mu, jadikan nafasku zikir bagi-Mu, jadikan tubuhku sajadah sujud padamu, jadikan hidup dan matiku hanyalah untuk-Mu. Wahai Allah, aku bukanlah apa-apa, hanya Engkau segalanya. Aku bukanlah siapa-siapa, hanya Engkau Tuhanku. Aku bukanlah pemilik apapun, hanya Engkau Raja semesta. Aku bukanlah cahaya, hanya Engkau nur segala cahaya. Ya Allah, berikan aku rasa fana sebelum kematian. Berikan aku rasa hidup dalam-Mu sebelum akhir kehidupan. Berikan aku rasa bahagia dalam sujud panjang. Berikan aku rasa damai dalam pangkuan rahmat-Mu. Wahai Allah, hamba ini kembalikan kepadamu dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala dosa dan noda. Hapuskanlah aku dengan cahaya ampunan-Mu, dan jadikanlah aku bagian dari kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, padamu kutitipkan seluruh cintaku, padamu kuserahkan seluruh rinduku, padamu kuserahkan ruh dan jiwaku, karena tiada lagi tempat kembali kecuali Engkau. Subhanaka ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan-Mu, tiada kekuatan dan kehidupan kecuali dari-Mu, tiada wujud dan makna kecuali Engkau semata. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim. Terimalah doaku ini. Jadikanlah syair ini sebagai sajadah hati. Jadikanlah kalimat ini sebagai cahaya ruh. Jadikanlah akhir nafasku dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.